Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Setinggi puja, sedalam syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah nikmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesehatan, baik itu kesehatan iman maupun kesehatan Islam, baik itu kesehatan jasadiah, fikriyah maupun ruhiyah. Salawat and salam our Prophet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaat di yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Introduce, my name is Muhammad Rahman Hanafi, Fakulti Dakwah and Communication, Concentration Dakwah Management. Adapun judul ceramah saya pada hari ini yaitu modernisasi beragama. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Indonesia memiliki keragaman dan keanekaragaman yang menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang unik di mata dunia. Namun jika keanekaragaman dari suku, bangsa, adat istiadat, bahkan agama tidak dijaga dengan baik, maka akan timbullah sebuah konflik, baik itu konflik antar suku, baik itu konflik antar bangsa, dan bahkan yang lebih parah adalah konflik antar umat beragama yang dapat menghancurkan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki makna berbeda-beda tapi tetap satu jua. Ikhwah fillah rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui bahwasannya keragaman dan keanekaragaman yang dimiliki Indonesia ini bisa menjadi sasaran atau target dari pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia maju dan bisa merobohkan persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Akhi wa ukhti fillah rahimakumullah. Lalu bagaimana sikap, tindakan, dan pencegahan yang harus kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Syukur-syukur hal tersebut belum terjadi. Dan jika terjadi, bagaimana cara mengatasinya? Tentunya dengan cara melakukan konsep modernisasi beragama. Lalu muncullah sebuah pertanyaan, saudara-saudara. Apa itu modernisasi beragama? Modernisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu moderation, yang memiliki arti sikap atau sedang atau cukup. Dalam bahasa Arab, kata dari modernisasi yaitu wasatiyah. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwasannya modernisasi adalah pengurangan kekerasan dan penghindaran ekstremisme. Lalu bagaimana atau apa itu modernisasi beragama? Modernisasi beragama adalah proses pengenalan suatu ajaran secara adil dan seimbang.
untuk menghindarkan pihak-pihak yang mempertanyakan tanpa mengetahui permasalahan terlebih dahulu atau mengambil hak milik orang lain. Lalu muncullah tanda tanya. Apakah modernisasi itu penting? Jawabannya penting. Yang seperti kita dapati, kita lihat dan kita amati bahwasannya perbedaan adalah sunnatullah, keanekaragaman adalah fitrah bangsa, dan Pancasila adalah dasar negara. Nah, mengapa ini penting? Modernisasi atau konsep modernisasi beragama itu penting dikarenakan untuk menghindarkan perpecahan dan runtuhnya persatuan. Jika tidak adanya modernisasi, mungkin bisa jadi negara ini saling bantai-membantai, saling konflik antar umat beragama, bahkan lebih parah antar suku. Dan makanya dari itu modernisasi itu penting. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mengenai hal ini tentunya sudah tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu umat wasaton, yaitu umat yang sebagai saksi atas perbuatan mereka, dan Nabi Muhammad adalah saksi atas perbuatan kamu. Munculnya pandangan modernisasi atau modernisasi dalam beragama tentunya akan menjadi timbul atau munculnya toleransi umat beragama akan terwujud. Bukankah di dalam tubuh seorang manusia ini tentunya memiliki modernisasi, yaitu keadilan dan keseimbangan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang seperti yang kita ketahui di dalam ajaran agama Islam dinyatakan bahwasannya janganlah kamu merusak melakukan kerusakan di muka bumi. Hal ini sudah jelas tergambar di dalam ajaran agama Islam. Janganlah melakukan kerusakan di muka bumi. Yang seharusnya dalam konsep modernisasi beragama ini adalah untuk menjaga, tentunya untuk melestarikan keragaman dan keanekaragaman dalam suatu bangsa tanpa memunculkan sebuah konflik atau percekcokan antar umat yang satu dengan umat yang lain, antar suku yang satu dengan suku yang lain. Yang terpenting adalah saling mengevaluasi diri dan tidak bersikap keras terhadap orang lain yang bukan satu atau satu golongan yang ada pada kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun ayat yang mengenai tentang hal tersebut, tentang keniscayaan ini adalah terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal satu sama lain. Dan sesungguhnya di antara kamu yang baik di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Dari ayat tersebut dapat dikatakan bahwasannya perbedaan keragaman itu merupakan
negara-negara lain. Seperti halnya terdapat pada surat Al-Kafirun ayat yang ke-6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin, untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya untuk mengenai masalah agama itu dikembalikan kepada diri pribadi masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk masuk ke agama kita, dan mereka agama lain tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk diri kita masuk ke agamanya. Jika orang ingin masuk ke agama kita dengan cara yang baik, dengan cara pengajaran yang baik, hal ini tentunya dapat menjadikan Indonesia lebih rukun dan tentram tanpa adanya percecokan atau perkelahian antar umat beragama atau konflik antar suku bangsa. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Al-Fakir, miskin ilmu, kurang amal, enggak sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.